Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bu Tuti pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Allah memberikan kesehatan, keselamatan pada kita dan keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada Rabu yang lalu, pekan yang lalu, kita membahas tentang kehidupan politik pada awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa demokrasi liberal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kehidupan ekonominya. Kalau pekan yang kemarin kehidupan politik, ini kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Anak-anakku sekalian, kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan pada masa Indonesia merdeka sampai demokrasi liberal ini diharapkan dalam kompetensi ini anak nanti kalian setelah mempelajari materi ini, anak-anak bisa menganalisis kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Oke anak-anak, bidang ekonomi setelah Indonesia merdeka, ini ekonomi Indonesia sangat kritis sekali. Mengapa demikian? Penyebabnya peredaran uang Jepang yang tidak terkendali sehingga terjadi inflasi. Kas negara yang kosong, pajak biaya dan masuk itu sangat kurang. Blokade Belanda memblokade ekonomi sehingga produksi pertanian, perkebunan dan yang lainnya di Indonesia tidak bisa keluar. Nah, kalau kita buat peta konsep adalah seperti ini. Kondisi keuangan Indonesia awal kemerdekaan ini sangat sulit, sangat buruk. Penyebabnya adalah beredarnya mata uang, 4 mata uang itu terjadi hiperinflasi, kemudian kekosongan kas negara, kemudian adanya blokade ekonomi Belanda. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Oke anak-anak sekalian, pada awal kemerdekaan tadi terjadi inflasi karena terjadi banyak beredarnya mata uang. Mata uang yang beredar itu ada 4, kalau ini tertulis 3, ini ada tambah 1, yaitu mata uang Belanda, mata uang Jepang, mata uang The Japanese Bank. Ketika Nika datang ke Indonesia, dia juga membuat mata uang Nika. Karena beredarnya banyak mata uang, akibatnya terjadi inflasi, nilai mata uang yang turun. Apa upaya mengatasi pemerintah dengan beredarnya banyak mata uang? Yaitu pemerintah dengan berani dan tegas mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut ORI, Uang Republik Indonesia. Pada 1 Oktober 45 berdasar Undang-Undang Nomor 17 tahun 45. Ini ORI, Uang Republik Indonesia, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang syah di Indonesia. Artinya, uang pembayaran yang lain selain ORI tidak berlaku. Uang Jepang, uang The Japanese Bank, uang Nika, uang Belanda tidak berlaku lagi. Yang berlaku hanya ORI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Berikutnya, Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Apa sih tujuannya Belanda memblokade ekonomi? Yang pertama, mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Supaya Indonesia runtuh, maka tidak boleh ada senjata, peralatan militer masuk ke Indonesia. Yang kedua, tujuannya Belanda memblokade Indonesia adalah mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik orang asing lainnya. Nah, bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menembus blokade Belanda tadi? Yang pertama, Indonesia memberi bantuan beras kepada India tanggal 20 Agustus 45 sebanyak 500 ton karena India mengalami kelaparan. Lah, bantuan ini memiliki dua maksud, dua tujuan anak-anak. Apa yang pertama?
Bantuan yang pertama adalah dengan memberi bantuan ke India, berarti Indonesia bisa menembus blokade Belanda. Bahwa beras Indonesia bisa keluar, berarti blokade Belanda bisa ditembus. Yang kedua, secara politis mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Indonesia dan India, sehingga India menjadi negara pendukung Indonesia. Kemudian langkah kedua pemerintah Indonesia untuk menembus blokade apa anak-anak? Yaitu mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha-pengusaha dengan mendirikan BTC. Apa itu? Banking and Trade Corporation. Tokohnya Mayor John Lee dan Ibrahim Saleh di Singapura. Hasilnya luar biasa. Melalui BTC, Indonesia berhasil mendatangkan kapal Martin Berkham ke pelabuhan Cirebon. Dengan cara ini, bangsa Indonesia bisa menjual barang-barangnya, bisa diekspor dengan sistem estafet dengan bantuan kapal dari Singapura. Sehingga ini bisa menembus blokade Belanda melalui Selat Malaka. Berikutnya anak-anak, kita lihat Indonesia juga sangat luar biasa untuk mengatasi ekonomi pada awal kemerdekaan, antara lain dengan mendirikan Bank Negara Indonesia BNI tahun 46. Sehingga anak-anak kalau ke daerah, ke wilayah, anak-anak melihat di sana ada BNI, pasti ada tulisan 46 karena BNI didirikan tahun 46. Melakukan diplomasi beras dengan India yang tadi sudah kita bahas, mendirikan Indonesia Office atau Indof di Singapura. Kemudian berikutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia mengadakan konferensi ekonomi, membentuk badan ekonomi atau planning board, melaksanakan Kasimo Plan. Kasimo Plan itu adalah rencana Menteri Kasimo, yaitu penanaman kembali tanah yang kosong atau reboisasi, adanya pelarangan untuk penyembelihan hewan peternakan. Selengkapnya anak-anak Kasimo Plan itu anak-anak bisa cari di googling ya lengkapnya. Kemudian membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Dan berikutnya melaksanakan program pinjaman nasional. Pemikiran ekonomi nasional pada masa liberal ini dikemukakan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, pemikirannya apa? Menurut Sumitro Joyo Hadikusumo bahwa pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini masih menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Sumitro Joyo Hadikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Artinya apa? Artinya untuk mengangkat ekonomi Indonesia, Sumitro ini merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Nanti akan lengkap dibahas di bawah ya. Oke, upaya untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal ada gerakan Benteng, ada Gunting Syarifuddin, ada nasionalisme perusahaan asing. Berikut sistem ekonomi Alibaba, membentuk Biro Perancang Nasional atau Planning Board tadi. Oke anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu Gunting Syarifuddin tanggal 20 Maret 50. Apa namanya Gunting Syarifuddin? Namanya gunting berarti memotong, menggunting nilai mata uang dengan memperlakukan separuhnya yang nilainya 2,5 rupiah saat itu, dipotong separuhnya berarti kalau 2,5 hanya berlaku 1,25. Kalau itu nilainya
Rp5 maka berlaku hanya 2,5 saja. Nah, Gunting Sarifuddin ini sebaliknya, kalau nilai ekspor itu dilipat gandakan, dikalikan 2, sehingga kalau 7,6 maka dilipat gandakan menjadi 15,2, sehingga dampak positifnya adalah Indonesia berupaya sebanyak-banyaknya untuk mengadakan ekspor ke luar negeri. Kebetulan saat itu Korea baru kondisi ekonominya perang, tidak bagus, maka 300% keuntungan Indonesia ketika menjual barang-barangnya ekspor ke Korea, maka dinamakan Korea Boom karena Indonesia mendapat keuntungan dari Gunting Sarifuddin, di mana kalau ekspor dinaikkan 2 kali lipat, kalau di dalam negeri diturunkan, dipotong setengahnya. Nah, berikutnya anak-anak kita lihat yang kedua, yaitu adanya setelah Gunting Sarifuddin adanya nasionalisasi The Javan Bank. Nah, nasionalisasi The Javan Bank ini dinasionalisasi, itu kepemilikan Belanda dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. 15 Desember 51 mengambil alih Bank Belanda namanya The Javan Bank menjadi milik Indonesia. Presiden BI adalah Mr. Safruddin Prawira Negara, sehingga yang sekarang namanya Bank Indonesia, Bank Sirkulasi Indonesia, itu dulu namanya The Javan Bank, sekarang menjadi Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi, bank yang punya punya kewenangan untuk mencetak uang, mengedarkan uang, mengawasi peredaran uang, dan menarik uang dari peredarannya. Sekarang Gubernur Bank Indonesia adalah Bapak Peri, itu aslinya dari Gawok. Gawok hanya di sebelah selatannya Kartosuro, ya beliau. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng yang dikemukakan oleh Dr. Sumitro Jayahadikusumo yang tadi sudah disampaikan Bu Tuti, bahwa Sumitro ini akan mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya bagaimana? Kalau ekonomi nasional bisa tumbuh, yaitu Sumitro memberikan pinjaman, membentengi, maka dinamakan sistem gerakan benteng. Artinya apa? Membentengi pengusaha pribumi untuk bisa bersaing dengan pengusaha non pribumi. Dalam hal ini pengusaha non pribumi adalah Cina. Nah, dengan cara apa? Memberi bantuan kredit kepada pengusaha pribumi. Ada 700-an pengusaha pribumi yang diberi bantuan modal. Namun apa anak-anak hasilnya? Ketika pengusaha pribumi itu diberi bantuan sebanyak 700 orang pengusaha pribumi supaya bisa bersaing dengan pengusaha non pribumi, ternyata kurang berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena yang pertama, pengusaha pribumi menyalahgunakan modal yang digunakan. Modal yang diberikan itu digunakan bukan untuk modal, disalahgunakan. Yang kedua, pengusaha pribumi kurang berpengalaman, kalah dengan non pribumi atau Cina. Yang ketiga, pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha Cina atau non pribumi dan lamban dalam usahanya. Karena dalam ini yang pintar adalah ekonomi pengusaha non pribumi atau Cina, maka berikutnya program yang dikemukakan oleh Iskak Cokro Hadisuryo dengan sistem ekonomi Alibaba. Apa maksudnya Alibaba? Ali adalah gambaran pengusaha pribumi, Baba adalah pengusaha non pribumi. Artinya apa? Kerjasama pengusaha non pribumi Cina dengan pribumi. Supaya apa? Ali pengusaha pribumi berguru belajar kepada pengusaha non pribumi atau Cina. Nah,
dicetuskan oleh Menteri Perekonomian Mr. SK Cokro Hadisuryo. Tujuannya ya agar pengusaha pribumi tadi lebih pintar belajar kepada Cina atau Baba atau Tionghoa atau non pribumi. Nah, namun ternyata juga kurang optimal. Kenapa? Karena pengusaha pribumi itu kurang berpengalaman. Karena kurang berpengalaman, maka hanya diperalat oleh pengusaha Cina atau Tionghoa atau non pribumi untuk mendapatkan modal saja. Ketika mendapatkan modal pinjaman dari pemerintah, maka yang menggunakan adalah yang pengusaha non pribumi, sehingga pengusaha pribumi atau asli dari Indonesia juga tidak berkembang ekonominya. Anak-anak sekalian, akhir dari pertemuan ini adalah sistem liberal baik secara politik maupun ekonomi ini ternyata di Indonesia tidak cocok kita melaksanakan demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlementer. Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya secara politik ya kabinet Indonesia sering berganti-ganti. Separatisme daerah tetap bergejolak. Adanya pemberontakan di daerah banyak sekali yang dulu sudah kita bahas. Ada di ITII, ada APRA, ada RMS, Andi Aziz, PRRI Permesta. Kemudian ada partai-partai yang mementingkan dirinya sendiri. Dan secara ekonomi, kondisi perekonomian nasional semakin memburuk. Oke anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini itu saja. Jangan lupa anak-anak tugasnya adalah mencari apa itu inflasi. Yang kedua, apa itu Casimo Plan. Dan yang terakhir, matur thank you, tingkatkan ibadahmu, selamat belajar, jaga imun tubuh sebaik-baiknya. Demikian, selamat membaca, memperdalam ini di handout ada dan pelajari pada buku paket yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.